الله سميع عليم. Soal awal, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hukum memberi label sunnah dalam perkara duniawi seperti rumah sakit sunnah, percetakan sunnah dan semisalnya, ada pendapat syekh yang membolehkan. Pertanyaannya adalah, bisakah pendapat syekh diambil sebagai rujukan atau sebagai hujjah? Demikian, jazakumullah khairan. Pendapat siapa? Syekh. Hal-hal seperti itu tidak patut disandarkan kepada sunnah, karena menyandarkan sesuatu kepada sunnah itu berat sekali. Tepat atau tidak, dan tidak juga berjalan berlaku urufnya di kaum salaf. Ada perumahan sunnah, berarti ada perumahan bid'ah. Bahkan ada laundry sunnah. Ini mengecilkan, merendahkan sunnah. Sunnah agung dan besar sekali. Sunnah itu adalah seperti yang saya terangkan kemarin, mempunyai dua arti. Arti yang pertama, sesuai dengan arti hadis, setiap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan serta takrir beliau. Berarti artinya ini sama dengan hadis. Sunnah dalam arti yang kedua sesuai dengan arti lughah, bahasa, yaitu at-tariqah atau as-sirah, jalan atau perjalanan. Yang dimaksud adalah perjalanan kehidupan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam mengamalkan dan mendakwakan Islam. Ini sunnah. Sunnah dalam arti yang kedua ini merupakan ketetapan dan ketentuan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, perjalanan kehidupan beliau di dalam mendakwakan Islam, mengajarkan Islam, menjadi lawan dari sunnah itu, yaitu bid'ah. Maka tidak boleh kita serampangan sembarangan menamakan ini sunnah, tidak. Kita kaum muslimin, apabila kaum muslimin belum mengetahui sunnah, diajarkan oleh mereka yang ahlinya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang Islam itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Antum membuat perumahan, perumahan sunnah, ada sana lagi perumahan kaum muslimin, itu tidak sunnah. Antum memecah belah umat. Bukan begitu dakwah. Saya sering menasihati, jangan selalu dibawa nama sunnah. Ini masalah yang berat. Nama saja dilarang oleh ulama. Salah satu nama yang dimakruhkan, yang tidak baik, apabila dikaitkan dengan din. Nasiruddin misalnya, Syamsuddin, itu nama tidak baik karena kaitannya dengan din. Nuruddin, kapan ia jadi cahaya agama? Antum bisa baca keterangan yang luas saya terangkan di kitab Menanti Buah Hati
dan hadiah untuk yang dinanti. Itu untuk orang per orang. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dia sendiri mengatakan bahwa nama dia Nasiruddin karena ayahnya yang memberikannya, itu tidak sesuai. Tidak pernah sahabat menamakan itu. Itu nama-nama yang tidak disukai. Bagaimana sesuatu itu kita atas namakan sunnah? Apa ia sunnah? Apa orang itu sudah kenal sunnah? Berhati-hati ikhwan. Ini nama yang mulia, nama yang agung. Jangan asal serampangan digunakan. Sunnah tadi ini perjalanan kehidupan Nabi. Ini kita kaum muslimin semuanya. Ajak mereka, ajak diri kita dan mereka kepada sunnah. Oh, ini perumahan sunnah nih. Ini perumahan kaum muslimin, ada perumahan lagi. Itu perumahan apa dong? Bid'ah. Lawan sunnah bid'ah. Dan membuat kaum muslimin marah. Tidak cakap ini. Tidak faqih. Hati-hati. Mana ada sahabat nih dagang rumah sunnah nih? Enggak. Sunnah itu penerapan kita dalam hidup dan kehidupan kita sepanjang hayat kita. Saya kira ini keluar dan saya tahu persis dari sebagian kaum muslimin yang mempunyai semangat tapi tanpa ilmu. Semangat bagus, tapi harus disertai dengan ilmu. Baru ngaji, mengenal sunnah, pakai nama sunnah. Wah, semuanya sunnah. Perhatikan kisah seorang sahabat yang penuh dengan semangat, mendatangi sholat jamaah dengan tergesa-gesa, sehingga terdengar suara gaduh di masjid saat Nabi SAW sedang sholat bersama sahabat lainnya. Dia langsung ruku dan berjalan ke saf. Selesai salat, Nabi SAW bertanya, siapa yang tadi datang dengan terengah-engah nafasnya, yakni membuat keberisikan, menunjukkan bahwa masjid Nabi SAW ketika sedang salat sepi, tidak ada suara. Paling-paling kadang-kadang terdengar suara nangis anak kecil, yang kemudian Nabi SAW mencepatkan salatnya, meringkas salatnya karena khawatir ibunya yang ikut salat terganggu. Sepi, sehingga suara orang terengah-engah datang terdengar oleh Nabi. Masjid kita seperti apa? Pasar, ramai. Anak-anak kecil nggak salah. Disuruh sama orang tuanya nggak ke masjid. Anaknya disuruh ke masjid. Tidak diajarkan adab-adab di masjid. Ramai, ketawa-ketawa, kecikikan, ramai semuanya. Subhanallah. Memang masih lebih baik daripada mereka melantur ke sana kemari. Rumah terbaik adalah masjid. Kita senang anak-anak itu ke masjid. Tapi perlu tidak berhenti sampai di situ diajarkan. Jawablah sahabat yang berisik. Datang terburu-buru. Harusnya kata Nabi SAW, datang dengan sakinah wal waqar, terhormat, wibawa, datang ke masjid walaupun iqamah telah dikumandangkan. Ini terburu-buru. Apa itu? Semangat.
saya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadaqallahu hirsan. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu. Wala ta'ud. Jangan engkau ulang lagi perbuatan seperti itu. Datang ke masjid dengan terburu-buru, dengan terengah menimbulkan gaduh, suara berisik. Jangan ulang lagi. Itu dia. Semangat Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Itu dia. Bermodalkan semangat saja tidak cukup. Itu bagus, tapi harus dilandasi dengan ilmu. Ya. Terus. Barakallahu fiik Syekhna. Pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, langkah apa yang harus dilakukan bagi anak yang masih awam ilmu dan baru hijrah mengenal sunnah dalam mendalami ilmu syar'i, dan langkah apa yang harus dilakukan, kitab-kitab apa yang harus atau wajib dimiliki? Jazakallahu khairan. Hijrah yang benar, hijrah karena Allah dan dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di muqaddimah saya bawakan hadis innamal a'malu binniyat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Sesungguhnya segala amal itu, wahai manusia, dengan niat, dan setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang ia niatkan. Kalau ia niatnya dunia, dia akan memperoleh dunia. Kalau ia niatnya akhirat, maka dia akan memperoleh akhirat. Kalau dia niatnya untuk menikahi wanita, dia akan mendapat menikahi wanita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, yakni karena Allah dan dalam rangka ittiba'ur Rasul. Semua kita hijrah. Kita bukan lagi hijrah fisik, tapi hijrah itu hijrah fisik sewaktu-waktu. Hijrah ma'nawiyah, hijrah min dan ila, dari dan kepada, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari yang haram kepada yang halal, dari kesesatan kepada jalan yang lurus, dari dan kepada, min dan kepada. Hijrah ini setiap saat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wal muhajiru man hajara anhu ma naha Allah wal muhajiru man hajara anhu ma naha Allah. Orang Islam yang dinamakan orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajir, hakikat orang yang hijrah, man hajara ma nahallahu anhu, yang menghijrahkan, meninggalkan apa yang Allah larang.
Ini hijrah yang berlangsung terus. Pertahankan itu. Karena Allah dan dalam rangka ittiba'ur Rasul. Ini hijrah ma'nawi. Hijrah yang berlangsung terus. Adapun kitab-kitab banyak sekali. Dari kitab-kitab para ulama yang dahulu dan yang sekarang, yang berjalan di atas sunnah dan manhaj yang hak. Iya, silakan. Jazakumullah khairan Syekhana. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, bolehkah kita orang awam berdakwah berniat ingin mendapatkan pahala melalui medsos? Contohnya memposting video-video para ustadz ahlus sunnah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Tidak boleh. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jaga dirimu. Ibda binafsik. Qu anfusakum. Kemudian keluarga. Ini kan belum, diri sendiri belum baik, keluarga juga belum, atau masih cekak. Tahu cekak enggak? Kurang. Ya, sudah posting sana, posting sini. Ambil untuk diri antum. Yang lain pun demikian. Karena antum belum tahu secara cukup memadai. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Qu anfusakum wa ahlikum." Diri antum, diri kita. Nar, jaga dari api neraka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkan ahlimu untuk salat, ahli lagi keluarga, dan bersabarlah dalam mengerjakan salat dan dalam memerintahkan keluarga. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam pertama untuk mendakwakan keluarganya dan keluarga dekatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringati keluarga dekatmu. Bagaimana antum tidak berilmu, nyampaikan sana, nyampaikan sini? Tidak. Antum tidak tahu. Ada yang perlu disampaikan, ada yang tidak. Ceramah-ceramah itu tidak mesti semuanya disampaikan sebar luas. Tidak. Ada yang untuk kalangan sendiri dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ibda binafsik wa biman ta'ul." Dahulukan dirimu dan orang yang menjadi tanggunganmu. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan lain-lain. Untuk antum belajar. Ya. Karena kalau dibuka pintu itu, nanti antum keasikan. Dari mulai satu, kemudian dua, kemudian share ini, share itu, share. Wah, terjadi kekacauan dalam dakwiyah. Seperti sudah dirasakan sekarang. Karena tampilnya orang-orang yang tidak ahlinya. Dan ini akhir zaman. Jangan sampai antum masuk nanti ke dalam orang-orang yang justru bisa menyebarkan kekacauan. Cukup untuk diri antum.
Memang ada yang perlu, tapi antum perlu mendiskusikannya, bertanya kepada ahli ilmu sehingga tertib. Dan itu ceramah-ceramah kalau ada yang menyebarkannya, ada radio, ada TV, ada channel-channel khusus, ya. Antum perlu menguasai dulu, perlu melihat dulu, perlu memahaminya. Ini perlu apa tidak disampaikan. Ada hal-hal yang tidak bisa untuk langsung untuk umum dan lain sebagainya. Ini perlu pembicaraan panjang. Kali ini memang sudah terjadi. Tapi selalu saya menasihati seperti tadi, untuk antum dulu paham, dan keluarga antum, paling tidak anak dan istri. Ada yang lain lagi untuk ini, perlu apa tidak? Begitu. Ya, silakan. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ibadah diterima karena dua hal, ikhlasnya niat dan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana hukum orang yang beramal meyakini perintah suatu ibadah namun ittiba' kepada Rasulullah belum sempurna? Apabila mardud atau tertolak, lantas bagaimana Islam menengahi masalah seperti ini Ustaz? Jazakumullahu khairan. Dari Ikhwan Solo. Syarat diterimanya amal berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah berulang kali saya jelaskan, ada dua syarat yang besar, bahkan sangat besar. Pertama, ikhlas. Ini sudah kita bahas, mengikhlaskan diri, dan ini dibutuhkan perjalanan panjang sampai akhir hayat, bukan sehari dua hari, sampai akhir hayat. Berjuang untuk mengikhlaskan diri, berjihad agar kita ikhlas lillahi ta'ala. Karena kita ini dhaif, hati lemah, dan gangguan begitu banyak. Oleh karena itu perlu perjuangan, dan tidak ada yang lebih bermanfaat dan menyelamatkan selain berjuang, ialah yang terbesar, ad-du'a, doa. Ini adalah obat yang paling mujarab. Berdoa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah, bahkan doa terbanyaknya yang sering beliau ucapkan, kata sebagian istri beliau dan sahabat lainnya, dan hadisnya banyak sekali, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, wa fi riwayatin tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membalik-balikan hati manusia, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku. Dalam riwayat yang lain, hati-hati kami di atas tetap berada di dalam agamamu. Agama yang diterima oleh Allah yang ikhlas. Tadi ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud
lahuddin mukhlisina lahuddin. Itu agama yang qayyimah, yang lurus. Kalau tidak lurus, maka itu bengkok. Ini hadis-hadis sahih. Sahabat bertanya, kok khawatir pada kami? Ya, ini kami telah beriman pada kitab, beriman kepadamu. Ya, khawatir. Karena Allah yang membalik-balikan hati manusia. Karena hati manusia berada di dua jari Ar-Rahman. Dari jari-jari Ar-Rahman. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ini sudah saya bahas hadis-hadisnya. Syarat yang kedua, ittiba'ur rasul. Mengikuti Rasul di dalam beribadah. yakni ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika hilang salah satu syarat, maka tidak diterima amalnya. Kalau ia telah mengetahuinya, maka orang yang melakukannya berdosa. Kalau ia tidak mengetahuinya, maka dia tidak berdosa, tetapi tetap amalnya mardud. Karena Allah tidak akan menerima peribadatan yang ia diibadahi dengan sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh atau dengan berbagai macam bid'ah. Allah tidak diibadahi dengan itu semuanya. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah haramkan atau dengan sesuatu yang makruh atau dengan bid'ah. Tidak boleh. Kita wajib beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah wajibkan. Salat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, mengeluarkan zakat. Atau sesuatu yang tidak wajib, yang hukumnya sunat, mustahab. Dan semuanya berjalan mengikuti sunnah. yakni Allah diibadahi dengan sesuatu yang Allah wajibkan atau Allah tidak wajibkan tetapi hukumnya sunnah. Sunat, orang sini panggil sunat. Mustahab. Amal yang sunnah, sunat itu ada dua, ada sunnah muakkadah, ada yang sunnah saja atau mustahab. Nah, dengan amal-amal itulah kita beribadah kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah haramkan atau dengan sesuatu yang makruh atau dengan sesuatu bid'ah. Tidak boleh, Allah tidak akan menerimanya. Kalau pelakunya telah mengetahuinya, maka dia berdosa selain tidak diterima. Kalau belum mengetahuinya, maka dia tidak dikenakan sanksi, kecuali sanksi kenapa tidak belajar. Seperti pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir kepada orang-orang munafikun, pada orang-orang kafirin di kuburnya, tentang Rasulullah SAW. Orang mukmin ketika ditanya tentang laki-laki ini, hadzal rajul, apa yang kau ketahui tentang laki-laki yang sangat terkenal, sangat masyhur ini? Itu maksudnya hadzal rajul. Orang mukmin menjawab itu Muhammad Rasulullah SAW. Datang kepada kami, kami beriman dan seterusnya.
Adapun orang kafir, orang munafik, maka dia tidak bisa menjawab. La adri. Aqulu ma yaqulun nas. Saya tidak tahu. Saya mengatakan apa yang dikatakan manusia. Yani yang sebenarnya saya tidak beriman kepadanya. Apa kata malaikat Munkar dan Nakir? La daraita wa la talaita. Itu dia. Asyahid di sini dalilnya. La daraita wa la talaita. Engkau enggak tahu dan tidak berusaha untuk tahu. Itu dia. Wa la talaita, dan engkau tidak membaca bahwa laki-laki ini Muhammad SAW sangat masyhur, terkenal, dan dia adalah Nabi Allah, utusan Allah, datang kepada manusia dengan membawa bayinat. La daraita wa la talaita. Enggak tahu, enggak mau berusaha untuk tahu, enggak baca, enggak berusaha untuk baca. Itu dia. Fayadribu bimitriqatin, bimatarikin wa fi riwayatin bimitriqatin baina udhunayhi, fayasihu sayhatan yasma'u man yalihi illa thaqalain. Lalu dia dipukul dengan besi, pukulan besi di antara dua telinganya, barangkali sini. Dan mayit itu berteriak seteriak-teriaknya, sekencang-kencangnya yang didengar oleh makhluk yang ada di sekelilingnya, kecuali manusia dan jin tidak mendengarnya. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Lihat pertanyaan. Malaikat menegur orang-orang kuffar dan munafikin. La daraita wa la talaita. Engkau enggak tahu dan berusaha untuk tahu. Kenapa engkau enggak berusaha untuk tahu? Padahal laki-laki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat masyhur, terkenal. Engkau taklid kepada manusia. Karena mayit itu mengatakan la adri. Dia katakan la adri, saya enggak tahu. Aqulu ma yaqulun nas. Saya ngomong apa yang diomongin manusia. Itu dia. Jadi perlunya berusaha untuk tahu. Kesimpulannya, setiap amal yang tidak ikhlas atau tidak ittiba'ur rasul mardud, pasti. Karena Allah tidak akan menerima amal yang Allah diibadahi dengan sesuatu yang dia tidak syariatkan, atau yang ia haramkan, atau yang dia makruhkan. Allah diibadahi dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam, dengan amal-amal yang wajib atau amal-amal yang sunat. Dan Nabi SAW pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada keterangannya dari kami, maka tertolaklah ia amalnya itu. Oleh karena itu, sebelum beramal dengan keyakinan, dengan perkataan, dengan perbuatan, berusaha untuk tahu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Dan ini pun perjuangan sepanjang hayat. Mengapa selalu saya katakan sepanjang hayat? Karena Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, di akhir surat Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Sebagian ajaran sufi
mengatakan bahwa yakin di situ yakin seperti yang umumnya kita kenal. Ini batil. Berarti kalau sudah yakin, sudah sampai ma'rifah, nggak perlu ibadah lagi. Bebas. Boleh tinggalkan yang wajib, boleh mengerjakan yang haram. Nah, ini penyelewengan terhadap makna dari ayat Al-Quran. Yakin di situ artinya al-maut, mati. Contoh yang terbaik bagi kita adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sampai akhir hayatnya beliau beribadah kepada Allah. Karena itu perjuangan tentang keikhlasan, perjuangan tentang ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah, sepanjang hayat kita, jatuh bangun kita di situ, terkapar. Karena beratnya jihad itu bukan main-main. Karena itu hati-hati gunakan nama sunnah. Ini besar sekali, berkaitan dengan hidup dan kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Benar tidak kita? Gak ada yang bisa jamin. Lihat kehidupan para sahabat. Ya. Nah, ini soal yang terakhir Syekhana, jazakumullah khairan. Sekarang banyak sarana dakwah di sosial media dan TV sunnah mudah untuk mencari ilmu. Apakah boleh hanya menuntut ilmu dengan sarana tersebut? Barakallahu fiik. Tidak cukup. Itu tambahan. Yang asli duduk di majelis. Itu tambahan. Jika diperlukan. Tidak sama. Ada yang nonton di rumah sambil tidur-tiduran. Ada yang sambil goreng pisang, goreng tempe. Ada yang lagi ngobrol di rumah. Ya subhanallah. Apa itu majelis ilmu? Ini majelis ilmu, duduk rapi. Ini nuntut ilmu. Itu tambahan. Dengarkan, kalau dengarkan di radio, dengarin. Tertib. Duduk di rumah yang rapi. Jangan sambil ngobrol, ustadznya bawain ayat, bawain hadis. Udah matiin aja. Ya. Bukan itu. Nuntut ilmu. Datang ke majelis ilmu. Apa enggak malu kita dengan Nabi yang mulia Musa alaihi salatu wassalam berjalan, mengadakan perjalanan jauh menuntut ilmu kepada Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Dan kemarin kita membaca hadis salah seorang berjalan dari Madinah ke Syam untuk sebuah hadis. Nuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Berjihad. Tidak cukup itu. Itu membuat orang malas nantinya. Hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu. Qala Allah, qala Rasul. Bahas ilmu. Bahas dengan serius. Sebagaimana majelis-majelis kaum salafun as-salihin. Dan kita mengikuti di belakangnya walaupun agak jauh. Barangkali ini ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.